Seorang pembisnis tuh babura-bura itu memang harus dijauhi. Kenapa tuh Asep? Bismillahirrahmanirrahim. Kembali bersama saya Uus Syarifuddin di channelnya Kang Uus. Pada video kali ini saya ingin mewawancarai salah satu pengusaha topi di Desa Rahayu, pemilik brand merek Lukut Hejo. Seperti apa perjalanannya pemilik merek Lukut Hejo mengembangkan usahanya dari nol sampai sekarang? Mau tahu ceritanya? Terus saksikan video Kang Uus sampai beres. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas Asep. Mun. Assalamualaikum. Tujuh sibuk, Mang? Aduh santai. Biasa ngeganggu sekarang. Mau tanya-tanya terkait produk Lukut Hejo seperti apa sih kan produk Lukut Hejo? Mungkin produk Lukut Hejo orang yang kaya itu bahan panci ya. Kan betul Lukut Hejo ya. Oke, betul. Tapi sebenarnya produk Lukut Hejo itu memang sebuah brand dari produksi topi. Produksi topi. Topinya seperti apa sih kan? Cuman ya ini. Siap. Ini topi klasik. Sepertinya kan ya. Oke, siap sahabat channel Kang Uus, bisa dilihat. Ini topi-topinya, topi produk Lukut Hejo. Gak apa saya coba kan? Dan ini saya dapat Kang Uus. Siap, boleh kan? Ya. Siap Kang Asep nih. Jadi penasaran saya teh dapat informasi bahwa produk Lukut Hejo ini mohon maaf nih dari sisi harganya rada lumayan juga nih. Nah ini kira-kira benar seperti itu atau gimana Kang Asep? Alhamdulillah Kang Uus. Memang betul seperti itu. Betul ya seperti itu kan. Kang Asep berani-beraninya ngejual sampai 200.000 gitu. Gimana ya Kang Asep? Nggak takut apa ya ditinggalin konsumennya gitu Kang Asep gimana? Ya mungkin dari tadinya karena iseng aja karena saya lihat kebanyakan kan di sini tempat produksi topi. Cuman topi umum kan. Karena topi umum makanya harganya itu kan umum. Gitu. Jadi pengenlah sesekali saya bikin suatu produk yang tidak umum. Otomatis harganya juga tidak umum juga. Kalau masalah lumayan dari harga umum itu relatif sebenarnya kalau betul. Atau mungkin Kang Asep memang konsumennya beda dari yang lain atau gimana Kang Asep? Ya itu pasti. Kan katanya sampai ya digunakan atau dipakai juga oleh para artis katanya, bahkan saya lihat di Instagram Kang Asep itu Kidaus juga pakai produk Lukut Hejo juga. Luar biasa nih Kang Asep. Tapi Kang Asep satu lagi nih, kenapa mereknya Lukut Hejo dan juga ikonnya itu ini kayak burung hantu ya? Ini kenapa nih Kang Asep? Filosofinya saya nggak ngerti nih. Karena memang dari kehidupan saya. Maksudnya gimana kan? Itu kan kalau dari logo burung itu memang burung malang kan? Betul. Saya memang sukanya begadang. Gitu. Sehingga keidean bikin logo yang hampir mirip dengan kehidupan saya. Oke, gitu berarti ya. Kenapa saya terus terang jadi penasaran kenapa gitu ya? Mereknya Lukut Hejo dan ikon logonya itu burung hantu ternyata karena pengalaman pribadi yang sering lembur gitu ya, atau sering bergadang sehingga muncullah ide menjadi sebuah brand Lukut Hejo. Begitu ya Kang Asep ya? Mas Asep mau tanya lagi nih. Nah, gimana nih Mas Asep pas awal-awalnya langsung bekerja atau langsung usaha dengan brand Lukut Hejo-nya, atau mungkin Mas Asep pernah menggarap topi umum dulu terus atau sebagai penjahit dan sebagainya, gimana Mas Asep perjalanan? Sama aja dengan yang lain. Saya juga menggarap topi umum dulu. Kebetulan alhamdulillah selain dari daerah kita ini memang daerah konveksi topi, saya juga dari keluarga memang tukang topi. Gitu. Siap. Karena melihat orang tua mungkinnya sehingga Mas Asep juga terinspirasi untuk menjadi pengusaha topi juga gitu ya. Pastilah gitu kan. Siap.
Tapi waktu itu mungkin Mas Asep tidak kepikiran bikin produk seperti sekarang. Oh tidak. Gimana? Awal-awalnya kita memang kerja ke orang lain. Betul. Karena pindah-pindah. Kuli dulu gitu ya. Kuli dulu, Oke, siap. Makanya kuli ke sana, kuli ke sana. Mm-mm. Cuman karena memang ada suatu kelemahan. Salah satunya ya tadi kan saya pokoknya memang kerjanya di malam. Oh, gitu. Kalau siang kan tidur. Siap. Ya kan? Karena oleh sebab itu makanya nggak apa kalau hasil kerja itu nggak maksimal Nggak maksimal. dari Karena kerjanya hanya malam saja, hanya siang saja mungkin ya, malamnya kan bergadang atau gimana? ya kerjanya itu kebalik. Oh kebalik, siang tidur, malam baru kerja. Oh gitu. Makanya Siap, hasil siap. dari kopi itu sedikit lah. Dan tapi kalau di alat istilah kulit bos itu nggak tepat. Oke, siap. Terus Mang Asep mulai merintis Luput Hejo sejak kapan tuh Mang Asep? Kira-kira tahun berapa? Kalau itunya tahun 2013 akhir. Tapi asal mulanya itu bukan Luput Hejo itu. Apa tuh kan merek awalnya? Pada Lasipa Outset. Bahasanya juga ya, bahasa apa tuh? Tapi berubah jadi Luput Hejo. Iya. Gitu. Nah terus ketika dapat merek Luput Hejo, produknya sudah seperti sekarang atau gimana nih? Enggak. Atau masih topi umum atau gimana? Kalau dari brand pada Lasipa Collection itu memang berbentuk topi-topi umum. Topi umum biasa ya. Oke, yang ada di pasaran gitu ya. Baru setelah saya membuat model topi kodok atau dalam istilah luarnya itu memang topi flat cap. Flat cap. Oke. Tapi kalau di kita kan kenanya topi kodok. Betul. Itu baru kepikiran pengen punya nama brand tersendiri. Karena memang harus jadi nama yang dijual juga kan. Betul. Jadi inspirasinya dari sana. Dari sana. Oke. Mang Asep nih setelah akhir 2013 ngerintis Luput Hejo, bisa dikatakan kapan nih stabilnya? Apakah langsung waktu itu juga mulai ramai diterima oleh pasar gitu atau justru mengalami apa ya lika-likunya seperti apa? Pasti. Bahkan awal-awal saya itu pas bikin ada orderan pertama, itu alhamdulillah itu orderan pertama itu nggak dibayar. Nggak dibayar. Udah bikin, udah dikirim tapi tidak dibayar. Pas bulan Ramadan, pas butuh-butuhnya kan buat hari raya. Betul. Ternyata pas kita tanyain nggak dibayar. Tidak dibayar. Itu juga mungkinnya ininya apa? Untuk waktu itu ya pasti lah. Enggak. Kalau omset saya sih nggak terlalu besar karena memang kita lebih mengedepankan kualitas daripada kualitas. Oke. Karena kalau di sini minimal order itu 5 sih. Oh minimalnya 12. Nah, Kang Asep setelah tadi kan ngalamin apa ya? Dukanya lah ya, mulai Luput Hejo ini berkembang terus ya keterima pasar tuh kira-kira di tahun berapa setelah akhir 2013 dirintis? Kalau stabilnya itu kalau nggak salah itu memang di tahun 2017. 2017 berarti kurang lebih setelah 2 tahun ya 2 tahun sekarang lah ya. Ini udah mulai stabil berarti ya Kang ya. Oke siap. Itu kira-kira kan Kang Asep biasanya promosinya seperti apa untuk memasarkan merek Luput Hejo ini Kang? Kalau promosi saya memang lewat pemakaian aja. Maksudnya gini, ada yang pengen topi ini kita kasih. Itu kan sama saja promosi juga kan. Cuman kalau kita tadinya kan mindset promosi itu harus berbayar. Betul. Saya nggak ada yang pengen kasih, bahkan ditawarin kan, ya nggak kena juga saya kasih. Targetnya gitu. Betul. Dari teori jual beli itu kan mengiklankan buat banyak pembeli, biar bisa banyak pemakai. Kalau saya kebalikan. Siap. Saya promosinya itu banyakin pemakai, biar ada pembeli. Iya, biar ada pembeli. Biasa. Walaupun mungkin di awal pasti apa ya bakar uang gitu ya, ngeluarin uang mungkin. Enggak juga. Memang konsep mindset kita harus setiap kita lakukan itu memang nggak ada yang nggak ada yang percuma. Jadi semua ada arti. Siap. Jadi mungkin pelajarannya sahabat channel Kang Uus bahwa mungkin kalau sekarang kita melihat Kang Asep ini dengan ya luar biasa karyawannya banyak untuk tingkat Kang Asep ya masih muda. Kita melihatnya mungkin sekarang nih Kang Asep udah ya kayaknya udah ke jalan nih gitu di saat mungkin
pengusaha-pengusaha topi khususnya di daerah Desa Rahayu sekarang itu mungkin bisa dikatakan agak sepi nih orderan, tapi Kang Asep ini kayak apa ya, kayak terus mayang aja gitu, kayak terus jalan saja gitu. Ternyata ya tadi kita sudah tahu perjalanannya tidak seenak yang kita lihat sekarang. Kang Asep juga yang mengalami tadi sampai ya dikatakan ditipu lah gitu Kang Asep ya. Dan tapi alhamdulillah sekarang hasilnya lah, sekarang Kang Asep menikmati hasil dari perjuangannya dulu pas awal-awal merintis brand merek Luput Hijau. Kang Asep, nggak apa-apa ya, saya terus nanya nih ke Kang Asep ya, biar banyak ilmu yang bisa dibagikan ke sahabat-sahabat Kang Us nih. Tadi Kang Asep sudah bercerita terkait filosofi brand Luput Hijau, kenapa, terus Kang Asep juga sudah bercerita tadi perjalanan membangun brand Luput Hijau dari nol sampai sekarang. Nah, yang ingin saya tanyakan selanjutnya, harapan Kang Asep nih dengan brand Luput Hijau, dengan ya usaha topinya brand Luput Hijau, kedepannya ingin seperti apa nih Kang Asep? Mungkin kedepannya sama dengan yang lain juga. Gimana? Nggak ada beda. Apa tuh Kang? Pengen sukses kan, pengen sukses. Betul. Karyawannya banyak, kita omsetnya terus meledak gitu ya Kang ya. Oke. Cuman kalau untuk saya sih memang lebih pengen itu memang Betul. ada segi manfaatnya. Manfaat seperti apa nih Kang yang diharapkan Kang Asep? Jadi awal saya bikin ini kan bikin brand ini Luput Hijau itu memang pengen ada suatu perubahan gitu. Gimana nih Kang? Menarik nih. Karena kebanyakan gini kan orang yang pengen usaha itu pasti tersandung karena modal. Betul. Itu memang nggak salah juga sih. Karena saya juga dulu gitu. Kita punya konsep, kita punya apalah gitu kan. Kita bertanya, kita bahkan ini ikut seminar. Banyak. Tapi pas mau pelaksanaan kita Bingung gitu ya. Modalnya dari mana? Modal dari mana gitu. Konsep banyak tapi pas implementasinya. Siap. Tapi karena itu saya mikir, saya juga kan karena merasain beberapa kali punya konsep itu gagal karena modal. Tapi pas ada kita ngobrol sama orang tua, bosnya bapak kan gitu. Kalau bahasa Indonesia itu kan modal itu adalah kepercayaan. Sepakat. Dan nanti kalau kamu dipercaya orang, modal yang kamu anggap modal itu materi itu akan mengikuti. Ternyata saya kerasa. Justru banyak ini ya Kang, yang banyak uang tetapi karena tadi tidak punya kepercayaan, akhirnya kembali lagi uangnya juga habis juga ya Kang ya. Oke. Apalagi saya kan lebih ke usaha online kan. Jadi kan berbentuk Hijau itu memang sebuah online. Otomatis memang memerlukan kepercayaan karena yang kita terima itu uang dulu. Baru digarap. Siap. Di sana mungkin kalau kita tidak memelihara kepercayaan bisa saja mengasah mungkin topinya asal gitu ya. Kalau hanya untuk kita mikirnya kalau hanya untuk sementara gitu ya. Sementara ya kita menerima uang kan sudah kan. Betul. Tapi Mas tidak seperti justru memelihara kepercayaan itu ya Kang Asep ya. Kita kan usaha kita itu berlanjut. Bahkan bisa diteruskan sama anak cucu. Betul. Jadi Kang Asep mungkin harapan kedepannya tadi ya tentunya ingin terus berkembang, dan cara untuk mengembangkan usaha itu salah satunya dengan memegang kepercayaan orang gitu ya Kang Asep ya. Oke, siap. Luar biasa nih sahabat channel Kang Us. Ternyata tadi disinggung juga bahwa sebenarnya pada dasarnya modal itu memang penting tapi bukan segalanya gitu mungkin Kang Asep ya, tetapi ada yang lebih penting yaitu kepercayaan. Kalau kita sudah dapat kepercayaan dari orang lain, maka modal itu akan datang sendiri. Siap. Kang Asep, ada pesan tidak kepada anak-anak muda nih, terutama kalangan milenial, betul, yang mungkin baru beres SMA, SMK, atau bahkan mungkin baru beres kuliah, yang mungkin secara teori ya sudah tidak perlu dipertanyakan gitu ya, tetapi kadang implementasinya suka bingung gitu, seperti apa yang tadi Kang Asep juga rasakan. Nah, pesan Kang Asep sebagai pelaku usaha nih yang sudah jalan, sudah berhasil, untuk anak-anak muda seperti apa nih Mas? Mungkin untuk anak-anak muda, saya juga anak muda. Siap. Masih muda Kang Asep, betul. Jadi sama-sama anak muda merasakan gimana nih pesannya ya?
Kalau mau memulai, Betul, betul. mulai itu pertama kita kalau saya pribadi itu harus punya target. Pertama target Iya, gitu ya. target. Oke. Kita target, kita bikin konsep, usaha itu mau kayak gimana. Oke, jadi target, konsep, oke, terus Pas pelaksanaan kita kerjain, mengikuti jalur aja. siap, siap. Tapi Jadi yang penting kita enjoy dalam melaksanakannya. Kayak gini, kita lihat pemain sepak bola. betul, Dia itu sepak bola karena hobi kan, betul, tapi bisa juga kerja, betul, hobi yang dibayar. betul, betul. Makanya untuk anak-anak muda sekarang yang pengen cepat itu kita bikin aja konsep yang kamu suka, dia Oke. suka, tapi bisa menghasilkan. Itu bisa apa saja kan, nggak harus ngikuti sekarang sedang ngetren enggak. Tapi kita gimana produk atau hasil kita bisa ngetren, jangan ngikuti ke tren. Siap-siap, produk kita yang harus ngetren bukan mengikuti tren yang ada Atau gitu ya. dalam istilah saya kalau kita nggak punya pasar, kita yang bikin pasar. Luar biasa nih. Kalau kita tidak punya pasar, kita yang bikin pasar Iya, gitu ya. iya. Bukan justru kita Ngikuti pasar terus. ngikutin pasar maunya seperti apa gitu ya. Oke, luar biasa nih Kang Asep. Kalau saya melihat nih Kang Asep ini orangnya konseptor sekali. Kan kadang mungkin kalau orang-orang di sekitar, jangan banyak konsep, derhula we gitu. Malu dong. Jalan aja Malu, dulu. Pak. Kalau Kang Tukang Asep tidur. justru tukang tidur ya, saking seringnya tidur banyak konsep gitu. Siap, luar Kebanyakan biasa. tukang tidur atau pegawai yang kerja siang itu, kerja malam itu memang banyak konsep. Banyak konsep. Tapi kalau sekarang konsepnya sudah direalisasikan ya Kang ya. Oke. Ya berarti begitu teman-teman, sahabat channel Kang Uus, bahwa sebenarnya ya kita juga yang mungkin masih baru keluar SMA, baru keluar ya beres kuliah, sebenarnya kita juga bisa. Tadi modal memang penting tapi kepercayaan. Tapi setelah kepercayaan tentunya kita harus punya konsep nih. Jangan sampai ya asal jalan gitu ya, punya konsep, terus konsep tersebut ya kita rencanakan, matangkan, terus kita eksekusi, yang tentunya mungkin Kang Asep hasilnya nanti kalau kita udah ikhtiar kembali kepada Allah ya Kang Asep ya, masalah hasil. Jangan sampai mungkin nanti stres gitu ya, udah konsep terus udah dijalankan tapi ternyata hasilnya masih nihil gitu Kang Asep ya. Tadi juga Kang Asep tidak langsung view, tidak langsung berhasil, tapi memang ada fase-fase kegagalan yang memang harus dilalui gitu Kang Asep ya. Juga untuk gimana? yang mulai itu, usaha itu harus jangan terlalu condong ke hasil. Betul, betul, betul. Tapi kita memang gimana hasil yang kita itu bermanfaat. Maksudnya gini, kita membuat konsep itu harus yang bermanfaat, minimal manfaat buat diri kita, sekitaran. Kan, saya konsep ini kan buat dari sekitaran, terbantu juga satu terbantu kan gitu. Terus sebenarnya ilmu-ilmu yang itu kita sudah ada di daerah kita kan, anak-anak muda alhamdulillah ya aktif mengaji kan. Aktif mengaji. Kalau pengen mulai usaha itu aja, amalkan hasil dari ngaji. Luar biasa Kang Asep ya. Ini kayak ustadz ini mah, gagal ustadz nih. Ngajinya sering mendengar ustadz. Oh gitu. Siap. Kang Asep, kalau Kang Asep udah berhasil, sudah omsetnya sudah meledak, sudah banyak profitnya, sudah banyak labanya, kira-kira Kang Asep gimana nih? Mau hura-hura atau gimana nih Kang Asep ke depannya nih? Untuk seorang pembisnis itu hura-hura itu memang harus dijauhi. Kenapa Kang Asep? Kan rata-ratanya biasanya kalau udah punya ini ya, udah jalan lah usahanya, ujung-ujungnya mungkin ya party dan sebagainya lah gitu ya. Gimana nih Kang Asep? Kalau merujuk ke tadi, wah ini kayak ustaz aja, ada dengar ustaz aja. Gimana nih Kang? Kita itu harus jadi orang yang kaya. Betul. Kan orang yang kaya. Kaya itu gimana? Kalau dari umum kaya itu yang banyak harta. Kita punya sebab punya, padahal bukan. Karena kaya itu memang kata sifat kan. Kalau harta kan kata benda. Betul. Otomatis orang yang punya harta belum tentu dia punya sifat kaya. Tapi orang yang sebaliknya juga orang yang tidak punya apa-apa dalam hal harta materi itu kaya gitu ya. Bisa jadi kaya. Makanya kalau pengen kita memang target harus mental orang kaya. Orang kaya itu gimana sih orang kaya? Dia kalau mau ngasih dia nggak akan hitungan. Gitu kan orang kaya nggak akan hitungan gitu dia punya dia kasih nggak akan wah hitungan begini. Kalau itu kan konsep di agama juga gitu kan. Kalau kita mau
mau beramal soleh ya itu kan jangan perhitungan. Betul. Makanya gitu. Makanya kalau pengen bermental kayak itu memang harus dari Luar biasa sahabat channel Kang Uus. Ini kayaknya saya kayak bukan mewawancari pengusaha nih, tapi kayaknya mewawancari seorang ustadz nih. Ternyata tidak terasa ngobrol kita bersama Kang Asep nih, owner Merak Luput Hejo, dan kita sampai juga di ujung diskusi kita Kang, ujung obrolan kita. Tapi sebelum kita tutup, Kang Asep gimana nih kalau ternyata di antara sobat channel Kang Uus nih ada yang mau atau tertarik nih dengan produk-produk Kang Asep seperti apa ya ini nih ya, ini luar biasa nih teman-teman, keren kan, menarik nih, kelihatannya kayak klasik tapi trendy gitu, keren, bagus. Terus ada produk mana lagi nih Kang Asep? Oke, nih teman-teman lihat, luar biasa nih topi-topinya, kayak pakai ya. Ini mah kayak besar ya Kang Asep ya, keren ya. Oke, produknya terus ini beda warna saja ya kayaknya. beda warna. Ada corak yang lain Enggak, nggak? ini beda model juga. Oh beda juga. Ini lebih besar ininya Kang ya. Ini kalau sebut newsboy. Oh Newsboy, Newsboy namanya. Topi tukang koran kan. Oh topi tukang koran nih. Keren mana nih teman-teman? Sip. Oke, kayaknya biar tetap matching dengan baju saya tetap pakai yang ini ya teman-teman ya. Oke, sip, keren. Gimana Kang Asep kalau teman-teman mau order nih produk Kang Asep? Kalau sekitaran Bandung main-main aja ke sini. Di mana tuh? Di mana alamatnya? Alamatnya Jalan Pangkalan nomor 52. Nomor 52, kampungnya? Kampung Curug, Desa Rahayu. RT RW-nya kan? RT 08 ya. 08 ya, 08 RW 02, RT 08 RW. Tapi bisa aja langsung Kebalik nggak RT 02 RW 08? ya tahu sih. RT 02 RW 08 teman-teman Desa Rahayu, Kecamatan Margasi gitu ya. Kalau kontak personnya Kalau kontak person bisa ke 081 222 075 32. Oke. Atau bisa lihat aja di IG. Di IG apa tuh Instagramnya? Luput Hejo. Luput Hejo, ejaannya seperti ini itu ya. Oke, nanti saya perlihatkan ya. Oke, sip. Kang Asep, terima kasih. Mohon maaf sudah diganggu. Harusnya istirahat ya kayaknya atau enggak, terus tadi kan terus malam. ini ya pekerja malam ya. Terus memantau karyawan-karyawannya ini. Oke, luar biasa nih. Hatur nuhun Kang Asep. Kami Kang Gus. Ya. Yang kapan ya Kang Gus? Insya Allah nanti kesini lagi nih. Ya, siap lah Kang Gus. Demikian obrolan saya dengan owner Merak Luput Hejo yaitu Kang Asep Fadil. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan bisa diambil ilmunya. Bahkan mungkin teman-teman kalau masih penasaran silakan bisa nanti komen ya. Komen nanti saya akan sampaikan ke Kang Asep Fadil biar Kang Asep Fadil nanti menjawab langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.